Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panjelusmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update link berlaku dari Google Meet. Langsung saja kita ke web resminya di Google Workspace Update, tepatnya baru masih anget nih, masih 2 hari yang lalu, ya. Silahkan mengecek kapan Google Meet kode atau Google Meet URL itu expire. Nah, ini adalah informasi resmi dari Google Meet. Jadi, yang pertama adalah masa aktif Google Meet ketika kita mengagendakannya di Google Calendar ya. Jadi link Google Meet itu kan bisa kita buat di Google Calendar. Nah, berapa masa aktif link tersebut ya. Jadi link tersebut akan aktif selama 365 hari. Wah, 365 hari ya. Kita coba 365 kalau dibagi 30 ya sekitar 12 bulan berarti ya. Sekitar 1 tahun kalau kita membuatnya melalui Google Calendar. Kemudian meeting ini tidak ada hubungannya dengan agenda yang akan datang di Google Calendar ya. Jadi kalau misalkan masih ada agenda tentunya ya tidak 365 hari, mungkin bisa lebih gitu ya. Ya. Jika kode dibuat oleh produk lainnya ya dan dipastikan di invitation calendar, kode itu akan expire mengikuti dari produk yang digenerate-nya. Jadi, kalau misalkan Google Meet-nya itu dibuat oleh produk lainnya ya, produk Google lainnya, nanti masa expire-nya itu akan mengikuti produk tersebut ya. Produk atau generate dari produk tersebut. Ya, jadi sederhananya memang untuk Google Calendar ini patokannya 365 hari ya. Kemudian yang kedua, Google Meet yang dibuat di homepage-nya ya. Kalau di homepage ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita membuat Google Meet, kemudian new meeting, kemudian start in start meeting. Nah, ini namanya di homepage Google Meet. Nah, berapa masa aktifnya ya? Jadi masa aktifnya itu adalah expire ya, 365 hari setelah pengguna terakhir. Jadi kalau misalkan digunakan terakhirnya hari ini, maka 365 hari ke depan baru akan expire. Nah, kemudian yang ketiga, Google Chat dan Google Hangout. Apabila kita mengkreasikan Google Meet melalui Google Chat dan Google Hangout, ya, sama ini juga. Jadi, meeting akan expire setelah 365 hari setelah penggunaan terakhir. Ya. Kemudian untuk breakout room ini akan expire ya setelah meeting ini berakhir. Jadi kalau kita membuat breakout room, setelah meeting berakhir, maka breakout room tersebut tidak akan berlaku lagi. Ketika kita buka meeting, breakout room-nya tidak akan ada lagi. Ya. Kemudian Jamboard dan meeting room hardware. Ya. Meeting kode expire instan. Ya. Manakala semua user telah meninggalkan meeting. Jadi, jika menggunakan Jamboard atau meeting room, maka kodenya expirednya itu adalah instan. Instan setelah user meninggalkan meeting. Ya, jadi hati-hati untuk menggunakan Jamboard ya. Jadi kodenya akan expire setelah meninggalkan meeting. Ya. Kemudian nickname meeting ya. Nah, ini hanya didapatkan di Google Workspace atau pelanggan Google Workspace ya. Meeting kode akan expire instan ya, ketika seluruh user meninggalkan meeting. Ya, jadi kalau misalkan penggunaan Google Workspace itu kan kalau membuat meeting itu bisa menggunakan nickname ya, contohnya ya.
meet. Nah, di sini ya, meet.google.com. Nah, misalkan saya mau menggunakannya kode aspal edu ya. Nah, kemudian join ya. Contohnya ini ya. Nah, ini kan nickname code ya. Saya menggunakan Google Workspace, menggunakan nickname. Nah, nickname ini, aspal edu ini akan ya ini akan expire ketika ya seluruh user sudah meninggalkan room tersebut. Jadi kalau kita misalkan buka, user-usernya telah pergi, kita juga telah pergi dari room ini, maka itu akan expire. Ya. Kemudian untuk Google Classroom, ya untuk Google Classroom, ya meeting akan expire instan ketika seluruh user ya sudah meninggalkan meeting. Nah, simulasinya seperti ini ya. Mungkin bingung kalau tidak disimulasikan. Jadi kalau Anda pengguna Google Classroom, pengguna Workspace for Education, ya, seperti ini. Jadi di Classroom itu kan biasanya ada link meetingnya masing-masing, ya. Ya, saya contohkan. Nah, misalkan IPS 4 nih. Saya klik. Nah, saya misalkan hari ini, hari Sabtu tanggal 15 bulan 5 2021 mau mengadakan meeting. Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk membuat new meeting di browser, langsung saja klik di sini. Ya. Oke, namun walaupun kita klik di sini, tapi ini akan menggenerate sebuah alamat meeting yang baru. Seperti ini ya. Kid Mreuf FDI ya. Jadi ini alamat ini digenerate setelah saya mengeklikkan ini ya. Nah, link meeting ini akan expire ya ketika ini. Ya, ketika seluruh user meninggalkan meeting. Jadi ketika saya meninggalkan meeting ini beserta dengan user lainnya, beserta dengan siswa, maka link meetingnya akan expire. Dan kalau kita klik lagi link ini, maka nanti kita akan mendapatkan link yang berbeda. Oke? Itu untuk Google Classroom. Ya, jadi memang ada link meeting yang tetap di Google Classroom, tapi link meeting itu nanti akan menggenerate sebuah link meeting yang biasa kita gunakan ya, format biasa. Kalau ini kan formatnya tidak biasa nih, ada lookup ya. Lookup ini name meeting ini. Oke, kemudian yang kedua ini mungkin tidak terlalu familiar dengan kita ya. Saya juga tidak terlalu banyak menggunakan ya. Pihak ketiga ya sama katanya expire 365 hari setelah penggunaan. Kemudian di Google Nest juga sama 365 hari setelah penggunaan. Ya, jadi itu ya. Teka-teki terjawab sudah, ada keterangannya dari Google tentang link expire dari sebuah meeting. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi Anda yang akan menggunakan atau membuat link meeting agar lebih berhati-hati karena ternyata di beberapa bagian adalah yang langsung expire, di bagian lainnya ada yang bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Baik, itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.